Piala Menpora yang akan dimulai pada 21 Maret mendatang. Nah, saat ini sudah dilakukan pembagian grup. Grup A ini diisi oleh Arema FC, PSIS Semarang, Barito Putra, PS Tira, dan Persipura Jayapura. Grup A ini akan pertandingan grup A ini akan digelar di Stadion Manahan Solo. Sedangkan di grup B yang akan digelar pertandingannya di Stadion Kanjuruhan Malang, di situ ada Persija, Bayangkara FC, Borneo, dan juga PSM Makassar. Sementara itu grup C yang akan diselenggarakan di Stadion Sijalak Harupat. Di grup C tergabung Persebaya Surabaya, Persik Kediri, Persela Lamongan, PS Sleman, dan juga Madura United. Sedangkan di grup D yang akan diselenggarakan di Sleman di Stadion Maguwo Harjo, di situ ada Persib Bandung, Persiraja, Persita Tangerang, dan Bali United. Nah, untuk Piala Menpora ini, pergantian pemain mengalami sedikit perubahan peraturan. Kalau yang biasa normalnya adalah 3 pergantian pemain, tetapi kalau di Piala Menpora ini pergantian pemain diperbolehkan sampai dengan 6 kali pergantian pemain. Tetapi untuk sistemnya tidak bisa sekaligus, misalkan dalam satu pergantian ada 6 pemain yang diganti sekaligus, nggak gitu. Tetapi dalam penerapannya ini tidak bisa sekaligus mengganti pemain dalam satu kesempatan, ya. Pemain diganti dalam beberapa kesempatan. Jadi penggunaan 6 pergantian pemain ini tidak dilakukan sekaligus. Peraturan lainnya ada cooling break di babak pertama dan di babak kedua. Dan cooling break ini seperti yang kita saksikan ya di uji coba Timnas Usia 23 kemarin. Setiap cooling break pada setiap babak durasinya selama 3 menit. Oke, kabar lainnya dari persiapan klub untuk menghadapi kompetisi dari mulai Piala Menpora hingga Liga 1. Nah, yang pertama ini Persebaya melepas back timnas Hansa Muyama. Ya, Hansa Muyama ini bergabung dengan Bayangkara Solo FC. Sementara itu Persebaya juga merekrut penjaga gawang Satria Tama, lalu Frank Richard Sokoy dari Perseta Tulung Agung, kemudian Reva Adi Utama dari Barito Putra. Termasuk juga yang direkrut oleh Persebaya adalah Samsul Arif, ya, striker senior ini direkrut oleh Persebaya dari Persita Tangerang, dan juga gelandang Adri Setiawan yang dilepas oleh Persela Lamongan. Ya, dan Adri Setiawan ini salah satu gelandang yang cukup energik, ya. Ini Persebaya cukup beruntung mendapatkan seorang Adri Setiawan. Lalu juga dari kabar lainnya, nah ini salah satu klub yang giat banget ya dalam bursa transfer kali ini, yaitu PS Sleman. PS Sleman merekrut beberapa pemain berpengalaman, dan mungkin di Liga 1 2021 PS Sleman adalah salah satu klub yang harus diwaspadai. Mereka merekrut Kim Jeffrey Kurniawan, kemudian Fabiano Beltram. Di sektor penjaga gawang mereka merekrut Miswar Saputra. Masih dari Persebaya juga PS Sleman merekrut Irfan Jaya, lalu Vandri Imbiri. Selain itu untuk pemain asing, PS Sleman sudah merekrut pemain asal Argentina yang bernama Nicolas Velez, yang terakhir kali membela Velda United di Malaysia. Ini menurut Marco Gracia Paulo, bos dari PS Sleman, katanya perekrutan pemain ini sudah mencapai 90% dan sesuai dengan apa yang memang mereka rencanakan. Bali United saat ini tengah mendekati Rizky Pelu dan juga Ilhamuddin Armain, ya. Rizky Pelu dari PSM Makassar dan Ilhamuddin Armain dari Barito Putra. Dari Persib, ya, Persib tanpa disangka-sangka ternyata merekrut kembali Ferdinand Sinaga. Dan Ferdinand Sinaga ini direkrut dengan kontrak selama 2 tahun. Ya, ini memang tidak disangka karena sebelumnya Ferdinand Sinaga ini sudah dikabarkan bergabung dengan Boavista di Timor Leste, tetapi ternyata itu batal dan Ferdinand memilih bergabung dengan Persib. Persib saat ini masih terus mencari pemain-pemain yang bertipe penyerang, ya, pemain tengah yang bisa menginisiasi serangan. Karena memang seperti yang dilepas seperti Gozali Siregar, kemudian Kim Jeffrey, Benny Octavianto, mereka adalah pemain-pemain yang memiliki tipikal ofensif.
Nah, saat ini baru ada satu ya, dan sekarang Robertini Alberts pelatih Persib tengah mencari siapa pemain-pemain lainnya. Untuk Persib juga latihan sudah dimulai dan beberapa pemain sudah kembali mendapatkan perpanjangan kontrak seperti Esteban Vizcara, kemudian juga Erwin Ramdhani itu mendapatkan perpanjangan kontrak ya, dan Zalnando juga ya, dan pemain-pemain lainnya. Ada beberapa tentunya yang dipertahankan. Kabar sepak bola Eropa. Nah, dari sepak bola Eropa, Eric Garcia, pemain Manchester City, kabarnya sudah menandatangani perjanjian dengan Barcelona. Jadi di akhir musim nanti ya, menjelang musim 2021-2022, Eric Garcia itu akan bergabung dengan Barcelona. Memang ini sudah cukup lama Eric Garcia diminati oleh Barcelona dan baru terjadi sekarang. Eric Garcia akan bergabung dengan Barcelona sampai dengan tahun 2026. Juventus sudah memberikan kontrak permanen untuk pemain mereka Weston McKennie. Pemain asal Amerika Serikat ini asalnya dipinjam dari Schalke, tetapi karena penampilannya memuaskan dan Juventus pun akhirnya memutuskan untuk mempermanenkan kontraknya. Nah, Weston McKennie ini dikontrak dengan nilai 18,5 juta euro yang akan dilunasi oleh Juventus dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan nih dari Arsenal dikabarkan ya, klub Inggris tersebut saat ini sedang berusaha merekrut striker Brentford yaitu Ivan Toney. Dan Ivan Toney ini pemerhati sampai dengan sejauh ini sudah mencetak 25 gol di divisi Championship, dan ini merupakan salah satu pemain yang diincar untuk musim depan. Bahkan kabarnya untuk mendapatkan Ivan Toney, Arsenal rela melepas Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah dari Manchester United dan juga Liverpool. Nah, kedua klub Inggris ini sedang mengincar pemain asal Turki yaitu Ugurcan Çakır. Ugurcan Çakır ini merupakan penjaga gawang yang membela klub Trabzonspor. Liverpool bahkan sudah mengirim pemandu bakat ke Turki untuk melihat secara langsung penampilan dari si Ugurcan Çakır ini. Ya, kita lihat apakah di akhir musim nanti akan ada langkah-langkah konkret dari kedua klub ini untuk mendapatkan Ugurcan Çakır. Nah, sementara itu yang juga sedang ramai saat ini adalah perubahan peraturan dalam sepak bola. IFAB, pemerhati badan yang mengurusi regulasi sepak bola, ini kembali mengeluarkan peraturan baru yang mengubah definisi tentang pelanggaran handball. Nah, yang pertama, menurut IFAB, menurut peraturan yang mereka bikin, pelanggaran handball itu yang pertama, kalau pemain secara sengaja menyentuh bola ya dengan tangannya. Kemudian handball itu pelanggaran yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran handball adalah ketika bola menyentuh tangan dan tangan dinilai dalam posisi yang tidak natural, tidak alami. Misalkan ya, kalau back atau seorang pemain sedang berusaha menghalangi lawannya untuk mengirimkan umpan, dia misalkan akan merentangkan tangannya seperti ini, itu dianggap sebagai posisi yang tidak natural. Nah, ini memang areal abu-abu karena tentunya akan menjadi beda-beda ini definisi atau beda-beda interpretasi antara setiap wasit. Wasit akan harus bisa menentukan di mana letak tangan yang alami ya dalam berbagai posisi pemain. Misalkan pemain lagi nyamping atau juga dia lagi agak-agak merunduk misalkan ya, ketika menjaga lawan atau lagi lari, di mana posisi tangannya. Wasit memang harus memiliki pengetahuan itu, karena kalau hanya mendasarkan kepada peraturan bahwa yang dianggap handball adalah ketika bola menyentuh tangan dan tangan berada dalam posisi tidak natural, tidak alami, ini tentunya akan menimbulkan beda-beda interpretasi. Kemudian handball atau bola menyentuh tangan dianggap pelanggaran ketika mencetak gol dengan tangan atau juga bola menyentuh tangan sebelum terciptanya gol. Ya, dan ini juga peraturan yang peraturan yang ambigu, karena setelah setelah disebutkan seperti itu, IFAB juga menambahkan bahwa bola kena tangan secara tidak sengaja
yang berujung pada gol yang dicetak oleh pemain lain itu disahkan, ya. Jadi yang dianggap pelanggaran itu kalau misalkan satu pemain bola kena tangan dan pemain tersebut langsung mencetak gol, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan bolanya kena tangan satu pemain tapi yang mencetak golnya adalah pemain lain, itu diperbolehkan. Ini juga akan sangat ambigu, ya, dan juga ya sangat ambigu karena ini akan menimbulkan kontroversi. Ya, mungkin nanti para pemain akan mengembangkan taktik accidental handball assist seperti itu, ya. Jadi assist menggunakan tangan, ya, secara tidak sengaja. Itu mungkin bisa dikembangkan oleh para pemain, ya. Ya, tapi memang AFF ini memberikan peraturan seperti itu, dan ini memang masih akan memicu kontroversi ke depannya. Untuk peraturan ini akan diterapkan mulai musim depan, tetapi mulai 1 Juli, ya. Tetapi kalau ada yang sudah mau menerapkan ini, AFF mempersilahkannya. Ya, itulah beberapa kabar dari sepak bola Indonesia dan Eropa di Merumput on YouTube kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di channel YouTube kami. Dan dengarkan terus Radio Suara Perintis setiap hari dari jam 6 sampai tengah malam. See you!